orang, dia advokat bukan sih? Iya, kesalahan jadi pengacara. Oh, nggak ada kerjaan jadi KPK jadi advokat. Udah Iya. bener. Memang advokat itu yang nggak ada kerjaan jadi advokat udah bener. Gitu. Nah, itu masalah hak dan kewajiban. Kita nggak bisa kemudian membuat ini. Oh, dia jangan jadi advokatnya si Sambo, jangan juga. Ya kan Sambo biar bagaimana juga perlu pengacara membela kan. Gitu. Cuman kan kadang tadi kan bertanya itu kan persoalan rasa keadilan dan keanehan kan. Itu kan bertanyanya dasarnya itu kan rasa keadilan dan keanehan Kan dia sehingga. sebelumnya terkenal sebagai yang suka mengkritisi korupsi lah. Oh iya. Suka aktivis korupsi. Iya, makanya itu kan orang dari wilayah kanan masuk wilayah kiri timbul tanda tanya, ya kan? Pertanyaannya, saya harus menjawab pertanyaan ini kan? Tawari berapa ya? Iya kan? Nah itu saya nggak berani menjawab karena itu bukan wilayah saya. Tapi sebaiknya orang kalau menegakkan keadilan, ya bisa di sisi sana, bisa di sisi sini, jadi bebas-bebas saja. Karena sih dia akan janji akan objektif. Cuma Iya. gimana mau objektif orang Iya. jadi pengacara pembela PC. Betul. Mana mau objektif ya? Ya siapa tahu objektif, itu kan kata dia. Kan siapa tahu kan gitu kan. Jadi anggap aja nanti dia kata-katanya bisa dipegang. Biasanya orang-orang kaliber begitu kata-kata bisa dipegang. Gitu. Ya kan? Pegang aja kata-katanya. Cuman yang bisa dipegang kan handphone. Kalau kata-kata tuh kemana-mana nangkapnya susah kan gitu. Tapi siapa tahu kata-kata bisa dipegang. Gitu. Siapa tahu ya. Nah, oke. Peran advokat itu adalah memberi pelayanan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga membantu penegak hukum lain supaya tercipta kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Jadi bukan untuk memenangkan perkara, bukan, tetapi untuk melindungi hak-hak kliennya supaya tidak terampas atau tidak terabaikan secara hukum. Jadi bagus juga kalau tersangka atau terdakwa, apalagi yang ancamannya di atas 5 tahun, didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Jadi soal pergantian penasihat hukum atau pergantian advokat itu biasa. Mungkin saja dengan yang dulu sudah tidak nyaman karena rekan saya yang dulu itu Patra MJ kan jadi bahan olok-olokan daripada masyarakat tuh, dibikin di TikTok, dibikin di mana-mana. Dan beliau juga saya lihat sportif, dia juga tidak mau bicara lagi karena merasa dibohongi kan gitu, karena merasa di-prank. Nah kemudian karena beliau sudah tidak mau bicara lagi, mungkin juga beliau sudah mundur kan kita nggak tahu. Jadi wajar kalau ada misalnya penambahan advokat atau personil yang baru. Tetapi harapan saya advokat itu adalah membimbing kliennya ke jalan yang benar. Jangan sampai gara-gara berdusta, gara-gara menyuap, bukannya masuk surga tapi masuk neraka. Jadi fungsi advokat itu ada fungsi edukasi, yaitu menyadarkan kliennya, membawa ke jalan yang benar, sehingga klien itu sadar dan bertobat. Itu yang paling inti. Orang boleh-boleh saja latar belakangnya pelaku kejahatan, tetapi ada masanya, ada pertobatan, kan itu yang paling penting. Tetapi kalau sudah jahat, misalnya sudah membunuh, tapi masih melakukan obstruction of justice, itu yang nggak benar. Berarti siap-siap masuk neraka kalau tidak lagi kesempatan bertobat, dan siap-siap hukuman mati. Karena membunuh itu, apalagi dengan terencana, sesuai pasal 340 ancamannya hukuman mati. Apalagi pembunuhan terencana ini disertai dengan curas, yaitu pencurian dengan kekerasan, yaitu mengambil ATM, handphone dan dompet daripada almarhum Brigadir Joshua dan mentransfer uangnya ketika almarhum sudah mau dikubur, kan begitu, tanggal 11 Juli. Kemudian karena menggunakan media bank, maka dia akan terjerat dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi ancamannya 20 tahun. Nah,
inilah yang perlu diproses oleh advokat, bagaimana supaya Verdi Sambo dan kawan-kawan itu atau para tersangka terdakwa ini, karena minggu ini mereka sudah terdakwa karena penyidikan sudah selesai kemarin saya lakukan bersama penyidik di Jambi hari Minggu kemarin. Bagaimana supaya para terdakwa ini merenung tentang sikap dan tindakannya yang sudah lalu itu, lalu menyadari, ibaratnya awareness before change, sadar sebelum berubah. Berubah kemana? Berubah ke jalan pertobatan, jangan tambah jahat kan begitu.